Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam SCC yang ke-2 tahun. Tanpa terasa, setahun yang lalu kita juga berada di sini dan Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan, loyalitas untuk tetap bisa hadir di tempat ini. Atas nama klub, atas nama pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kebersamaan ini akan terus kita jalani, kita hidupkan bersama-sama. Jadi pada malam hari ini adalah rapat musyawarah besar SCC yang kedua yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 6 kemarin. Berhubung karena hari kerja, makanya kita undur sampai hari ini, hari Minggu tanggal 10 Oktober 2001. Jadi berdasarkan rundown acara yang telah disodorkan ke kami oleh pengurus dan panitia, bahwa untuk acara pertama kita agendakan LPJ ya, laporan pertanggungjawaban pengurus di bawah komando OMSUL tahun 2000-2001. Selanjutnya setelah itu kita akan membahas ADRT kita. Selanjutnya kita akan mencari atau menegaskan atau memutuskan pemimpin atau ketua atau leader kita untuk periode 2001-2022. Dan setelah itu kita kukuhkan pengurus yang terpilih dan selanjutnya kita istirahat. Begitu barangkali ya. Baik. Untuk mempersingkat waktu, rapat musyawarah besar SCC yang kedua ini saya serahkan kepada Ketua SCC periode 2000-2001 kepada para pengurus, disilahkan. Oke, gimana? Sih, dari teman ke. Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dewan Pengurus SCC, Om Mus, Om Lendra, Om Ipul ya, teman-teman pengurus SCC 2019-2021, semua member yang saya banggakan. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama dan yang utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul bersama di sini, membuktikan loyalitas kita kepada komunitas yang kita cintai yaitu SCC, bahwa kehadiran kita di sini berarti kita masih merasa menganggap bahwa kita memang masih butuh komunitas ini ya. Sorry pakai contekan. 2 tahun ya, tidak terasa Om, saya mengemban jabatan sebagai ketua dan akhirnya sampai pula di ujung ini ya, ujung kepemimpinan saya dan teman-teman ini. Izinkan saya sebagai ketua periode 2019-2021 menyampaikan laporan pertanggungjawaban di masa kepengurusan kami. Jadi di tepatnya 6 Oktober tahun lalu ya, kita sama-sama bermubes dan mengukuhkan saya waktu itu sebagai ketua, Om Rusli sebagai wakil, kemudian selanjutnya Om Mario sebagai sekretaris dan Om Amang sebagai bendahara, diikuti oleh pengurus-pengurus ininya. Nah, setelah itu kita melakukan rapat kerja di waktu itu tepatnya di Malino, dan pada rapat kerja itu kami menetapkan dan sudah disetujui oleh pembina bahwa kita akan melaksanakan 4 kegiatan utama ya. Yang pertama yaitu melaksanakan touring 3 kali di setiap periode kepengurusan, di setiap tahun kepengurusan ya.
kemudian ada baksos sekali setahun, kemudian kita melaksanakan anniversary, dan yang terakhir adalah pembelian alat komunikasi. Jadi upaya teman-teman pengurus bagaimana kita melakukan penambahan member di SCC. Oke. Itu tadi program rencana kami, dan selanjutnya akan kami paparkan seperti apa pencapaiannya. Saya lanjut ya. Oke, program kerja pertama yaitu bakti sosial. Tahun kemarin kita sudah melaksanakan di bulan Ramadan. Di tengah pandemi kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang terdampak COVID, ya. Tepatnya di 16 April waktu itu kita melakukan kegiatan itu. 26 April ya 2020 itu adalah baksos pertama kita. Kemudian yang selanjutnya dirangkaikan oleh buka puasa pada waktu itu. Jadi satu program kerja tahun kemarin itu sudah terlaksana, dan alhamdulillah semoga bermanfaat bagi sekeliling kita. Baksos juga tepatnya di tanggal 3 Mei kemarin ya, 3 Mei 2021 kita berbagi dengan anak-anak panti sama, dan alhamdulillah itu terwujud, dan ya seperti tahun sebelumnya itu bermanfaat buat sekeliling kita. Jadi dua itu sudah kita laksanakan. Kemudian selanjutnya adalah touring ya. Touring waktu itu kita agendakan 3 kali dalam setahun ya. Setahun itu dimaksudkan adalah 1 tahun periode kemudian jadi Oktober ke Oktober, dan Oktober lagi ke Oktober selanjutnya. Jadi ya kita tahu manfaat touring ini adalah selain sebagai menginikan hobi kita ya, mewujudkan hobi kita, juga sebagai wadah untuk mengeksplor wilayah Sulawesi, dan selain itu adalah ya mempromosikan SCC, bahwa SCC itu ada. Nah, adapun kemarin kita sudah melaksanakan touring itu di periode keputusan pertama. Yang pertama itu tanggal 1 November 2019. Touring perdana kita adalah ke Toraja waktu itu. Itu kita rangkaikan dengan deklarasi kita, dan alhamdulillah itu terwujud. Selanjutnya touring yang kedua itu di Parepare, tepatnya di 29 Februari 2020. Kemudian yang ketiga itu kita sempat melingkar ya, itu juga kita akan sebagai touring, melingkar Malino, Sinjai, Bantaeng, kemudian kita kembali ke Makassar. Kemudian melingkar di Malakaji, tepatnya di 15 Juni 2020. Kemudian di Selayar 18 September 2020. Jadi total yang itu ada 5 ya di periode itu di tahun pertama, dan alhamdulillah itu semua terlaksana setiap wilayah yang kita lewati. Kemudian di tahun kedua ya kita melaksanakan touring. Yang pertama kita melaksanakan touring anniversary tahun kemarin ya, 18 Oktober itu kita berangkat ke Bone. Nah, di sana kita bersilaturahmi dengan teman-teman CBR Bone, dan alhamdulillah kita diterima oleh teman-teman CBR Bone, dan kita bersilaturahmi di sana juga lah, lagi-lagi kita mengeksiskan bahwa kita ada gitu ya. Kemudian selanjutnya touring yang luar biasa yaitu adalah touring Manado. Kita laksanakan di tanggal bulan Desember kemarin ya, 24 Desember, kurang lebih seminggu teman-teman jalan dari Makassar melewati beberapa kota, dan setiap kota kita saling bertukar cendramata, saling berkenalan. Di setiap provinsi kita saling kenal mengenal, dan itu juga untuk mempublikasikan bahwa SCC eksis ya di Pulau Sulawesi, dan sekaligus mengenalkan dengan terbentuknya Forum Cedar Sulawesi waktu itu, walaupun baru berupa WA Group, tapi sebenarnya kita sudah saling mengenal, dan inisiatornya adalah SCC. Kemudian terakhir kita touring kemerdekaan kemarin di Sopeng ya, 17 Agustus, dan itulah touring kita terakhir di tahun kemarin, dan alhamdulillah itu tercapai. Tahun lalu kita dihadiri oleh salah satu petinggi Honda ya, dan itu sudah terwujud dengan ini. Lanjut, program selanjutnya adalah pengadaan alat intercom minimal sepasang, dan itu juga sudah kita realisasi ya, meskipun mereknya bukan Sena, tapi bisalah kita pakai komunikasi, yaitu Parani ya.
dan itu sudah sangat bermanfaat buat kita pada saat pelaksanaan touring. Oke, selanjutnya ini mengenai status keanggotaan posisi sekarang. Nah, jumlah total member kalau secara total itu sudah 39 orang ya. Tapi itu memang baru total nomor regisnya karena kalau member tetap ini 27 orang. Lanjut, kemudian non aktif ini 7 orang. Kemudian member yang menjual unitnya sudah ada 5 orang. Kemudian jadi totalnya sekarang masih ada 27 orang ya. Jadi sekarang kita yang tetap itu berjumlah 27 orang. Oke. Nah, untuk keuangan saya persilakan Saudara Amang untuk menyampaikan laporan keuangan. Cek. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya atas nama bendahara melaporkan kondisi keuangan selama periode 2019-2021. Jadi yang pertama, total pemasukan iuran selama periode tersebut sebesar Rp10.300.000. Adapun biaya regis yang masuk sebesar Rp2.750.000. Pemasukan dari PDH Rp795.000. Baju Anif ini Om Rako karena telat pembayaran, jadi ada pemasukan tambahan sebesar Rp150.000. Total pemasukan selama periode 2019-2021 sebesar Rp13.995.000. Dengan rincian pengeluaran yaitu pembayaran bagi PDH sebesar Rp1.850.000, pembayaran buka puasa sebesar Rp175.000, pembelian alat intercom yaitu Parani sebesar Rp1.950.000, pembayaran di waktu tunduk sebesar Rp100.000, pembuatan stempel Rp85.000, jenguk member Rp500.000, pengeluaran anip 1 Rp1.205.000, acara di kediaman Koneksan sebesar Rp500.000, beli kue Rp250.000, pembuatan plakat dan spanduk touring Rp150.000, jenguk member lagi Rp500.000, pakan ucapan 2 kali Rp800.000, harga 250 cc Rp390.000 waktu tunggu. DP untuk Anif kali ini Mubes Rp1.000.000. Pembuatan baju PDH Rp1.600.000. Pembuatan baju Anif 25 pikis sebesar Rp1.600.000. Spanduk 2 kali Rp80.000. Biaya izin melintas Manado Rp290.000. Jadi total kas pada saat ini Rp2.570.000 dengan pemasukan dan pengeluaran yang saya sebutkan barusan. Cukup ya. Terima kasih. Itulah pemaparan pemasukan dan pengeluaran selama periode 2019-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
penyampaian dan pemaparan dari Pak Ketua dan dari bendara kita Om Mamang. Untuk sesi kali ini kami dari pengurus persilakan kepada Om Muslim jika ada pertanyaan silahkan diajukan, yang batasi 2 pertanyaan saja. Silakan. Antara saya dan ketua sampai ke bawah. Terus yang kedua, saya tidak pernah melihat ada pertemuan pengurus yang membahas tentang bagaimana sih sebetulnya eksistensi kecil, apa sih yang harus dilakukan. Jadi kalau jawabannya adalah bahwa pertemuan itu tidak harus dengan tatap muka, dengan kecanggihan teknologi, saya kira itu tidak efektif untuk sebuah pertemuan yang harus membicarakan banyak hal. Jadi barangkali ini nilai minus nih untuk pengurus tahun ini, sehingga apa yang terjadi, banyak program-program yang seharusnya kita bisa jalankan tapi tidak ada yang terlaksana. Contoh yang paling seperti itu, lebih bagus panduknya panti asuhan kayaknya kalau rapat. Jadi seakan-akan dikerjakan ya mendadak, kayak tadi sore aja kita rencanakan di rapat ini. Padahal rapat ini rapat luar biasa loh buat kita. Harusnya rapat ini direncanakan sebulan lalu dengan persiapan yang matang. Itu nilai minus daripada kepengurusan ini. Dan saya berharap bahwa untuk pengurus kedepannya bisa lebih disempurnakan, bisa lebih diperbaiki kerjasama antar pengurus supaya lebih bagus. Nah, itu barangkali saran kritik dari saya ya. Untuk sementara barangkali ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin ditambahkan? Oke, saya sih nggak banyak tambahin ya. Tadi sih benar sih, maksudnya masukan dari Omus buat evaluasi juga ya, baik untuk pengurus yang sebelumnya ataupun nanti ada pengurus yang selanjutnya. Ya memang penting sih yang namanya koordinasi di level pengurus. Ya, tadi benar juga yang Omus. Ya nanti kita perbaiki bareng-bareng lah. Ya harapannya gini sih teman-teman juga yang di luar pengurus, kalaupun memang nanti ada masukan buat pengurus-pengurus yang baru itu nggak apa-apa, disampaikan aja. Kalau mau di grup juga boleh. Jadi maksudnya nggak hanya melulu nunggu forum baru kita evaluasi ya teman-teman. Jadi selama berjalan ke pengurusan yang baru, nanti kalaupun ada inputan-inputan yang bisa dikasih ke pengurus juga nggak apa-apa sih, biar lebih hidup lah. Kan memang kalau banyak kepala biasanya juga ide juga banyak nambahnya. Tinggal nanti disepakati bareng-bareng mana yang cocok. Itu aja sih. Terus mungkin atau ya kita kebiasaannya itu menunggu klub-klub lain yang suon ke kita. Nah, gimana kalau dimulai nextnya nih ya, mungkin sama masukan ya. Kita yang coba memulai bersuara ke klub-klub yang lain. Nggak ada salahnya sih maksud saya. Biar kelihatan lagi nanti eksistensi klub kita. Ya, cuma nggak tahu ya, mungkin itu udah dilakukan atau belum. Cuma kayaknya itu boleh kita coba. Jadi jangan dulu kita nunggu disamperin, lebih baik kita yang memulai coba. Di jadwal aja, pertama mungkin komunitas Honda dulu atau mau yang lain juga nggak ada masalah. Mungkin itu aja sih masukan buat nanti pengurus yang baru. Oke, itu aja sih dari saya. Terima kasih ya teman-teman. Iya, jadi dari saya pribadi, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih, rasa bersyukur dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya sebagai member support di SCC, dan kita telah melakukan perjalanan yang lumayan jauh Makassar Manado, tanpa ada kendala, tanpa ada kejadian apapun. Kita bisa sampai di Manado dengan selamat dan kembali ke Makassar pun dengan selamat. Adapun yang mungkin next, apabila kita masih diberi umur panjang melakukan perjalanan jauh,
mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, perlu kita persiapkan lagi sebelum melakukan perjalanan jauh. Seperti peralatan-peralatan yang betul-betul emergensi yang kita harus bawa, terutama kunci-kunci dan segala macam. Akhir kata, saya bangga, saya merasa senang sekali, dan apresiasi yang setinggi-tingginya buat ketua SCC yang juga ikut melaksanakan touring jauh kemarin, para saudara-saudara kita yang ikut melaksanakan, ada berapa orang, walaupun ada satu orang yang gagal. Itu karena fisik. Bukan. Selain itu motor juga. Jadi mungkin bagi saya pribadi, alhamdulillah saya merasa senang sekali, saya merasa bahagia sekali bisa tetap berada di SCC dengan saudara-saudara saya. Yang jelas saya bangga. Terima kasih banyak. Terdalam, karena yang saya tahu bahwa Om Rizal ini begitu banyak godaan dari komunitas Moge yang ingin menarik dia, merekrut dia menjadi member, tapi dia tetap bertahan di SCC meskipun dengan predikat sebagai ketua KRT, Koslet Racing Team. Ada membernya. Saya tambahkan lagi ya. Tadi menyangkut masalah program kerja touring. Kopdar wajib itulah yang tertuang di program kerja bahwa 3 kali dalam 1 tahun. Nah, berangkat dari situ ada satu hal kekurangan yang cukup mendasar setiap touring yang kita lakukan, karena kita tidak bisa memilah ini touring biasa atau ini touring wajib. Kenapa sedemikian? Saya katakan bahwa ada tidak jelas. Seharusnya touring wajib itu diisi dengan program, bukan hanya sekedar jalan. Jadi touring wajib itu seperti misalnya pada saat kita berada dalam suatu daerah, ya minimal ada hal yang ada kesan yang kita tinggalkan di daerah tersebut. Boleh jadi kita menyumbang di panti asuhan daerah setempat, atau ada kegiatan lain yang lebih bermuatan sosial. Kan itu program. Beda kalau misalnya kayak kemarin touring biasa aja tuh, Makassar, Sofeng, Sidrap, Pare-Pare, yang meskipun tradisi harus ditonda 100 kilo, sebetulnya San Mori yang terkesan touring itu. Jadi barangkali ini kritisan, tapi menjadi catatan buat kita ke depan bahwa harus ada pemilahan kopdar wajib itu seperti apa, dan kopdar wajib itu kita harus isi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi bukan hanya sekedar jalan saja itu. Jadi ada kesan. Jadi bukan hanya foto-foto di perbatasan. Kayak kemarin ke Manado, karena tidak ada yang saya bisa foto, gereja yang saya foto. Yang penting ada tertulis Immanuel Manado, ada Manadonya saya foto. Jadi karena tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada kegiatan yang bersifat bermanfaat bagi kepentingan orang lain. Hanya betul-betul kesenangan belaka untuk kita. Itu barangkali. Terima kasih. Yang lain? Oke. Terima kasih masukan dan kritiknya. Mungkin Pak Ketua. Masukan dan ininya ya. Yang pertama saya tanggapi dari Andrew, Om Rizal. Om Rizal, terima kasih Om Rizal, mantap mentong. Senang bisa touring sama Om Rizal, dan mudah-mudahan bisa dikasih kesempatan lagi bisa mendampingi Ducati. Ya betul itu Om Rizal ya. Prepare-nya harus lebih bagus lagi. Mudah-mudahan next touring itu dipersiapkan lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua, Om Lendra, nanti buat siapapun nanti jadi pengurus baru itu hal yang positif ya. Sowan ke komunitas yang lain itu memang perlu biar kita saling kenal. Kemudian untuk Om Mus, ya oke Om Mus diterima. Memang bukan tidak ada tapi kurang ya. Ya memang 2 tahun ini tantangannya adalah pandemi, sehingga perlu disadari juga kopdar kita sangat kurang. Tapi kalau koordinasi adalah kalau kita ngumpul dulu pernah, cuman memang tidak sering, tapi pernah.
Tapi kalau dibilang kurang, iya, emang kurang. Kalau tidak ada ya tidak juga. Pernah juga kita melaksanakan komunikasi. Tapi oke lah, kita terima. Kami terima bahwa memang itu hal yang kurang di kepengurusan saya. Kalau persoalan touring wajib, kemudian ada kopdar wajib tadi, oke. Berarti touringnya bareng-bareng, ngomongnya baru sekarang gitu. Itu namanya menjebak. Kita terima buat next time buat siapapun teman-teman yang nanti jadi pengurus. Oke, itu mengucapkan banyak terima kasih kepada semua member SCC karena program kerja ini terlaksana betul-betul membutuhkan effort, membutuhkan pengorbanan dari teman-teman semua. Tidak bisa semua program kerja ini terlaksana kalau hanya dari satu orang saja. Semua effort dari teman-teman semua sedang mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, materi untuk mewujudkan program kita ini. Jadi saya mewakili pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang sebesar-besarnya karena kalianlah semua sehingga SCC ini ada dan kedepannya masih panjang. Ibaratnya umur 2 tahun itu ya ini baru sekedar berdiri saja SCC ditentukan oleh pengurus selanjutnya. Jadi ya dan membutuhkan tentunya support dari semua member yang ada di tempat ini karena ya, sangat berat kalau cuma 1-2 orang yang mau berpikir tentang komunitas ini. Tantangan kita ke depannya semakin berat. Kita sangat berharap jangan ada hal-hal kecil yang bisa merusak persaudaraan kita karena SCC dibangun dengan sudah banyak pengorbanan di situ yang ada. Jadi ayo kita tetap solid, perbanyak member kita sehingga kita tetap bisa menjaga ukhuwah karena ini juga disunahkan dalam agama kita. Demikian dari saya akhiri laporan pertanggungjawaban saya pada malam hari ini dan sekaligus menandakan dan akan mengembalikan mandat ini kepada pembina dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mandat dengan saya kembalikan kepada Dewan Pembina dalam hal ini diwakili oleh Omus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saya kembalikan ke forum. Apakah LPG ini kita terima atau masih ada sanggahan? Resmi saya nyatakan bahwa LPG pengurus SCC 2005 dengan telah diterimanya LPG ini, maka dengan secara otomatis kepengurusan SCC untuk 2000-2001 juga dinyatakan berhenti. Jadi kita sekarang telah berakhir. Sekarang berarti kita ini masa transisi ya. Masa transisi nggak ada lagi pemimpin, jadi diambil alih oleh pembina SCC. Oke, terima kasih atas nama pembina, atas nama SCC. Ucapkan terima kasih banyak kepada konsul beserta jajarannya yang telah bersusah payah, yang telah membuat kita jadi syarat-syarat, jadi sinting-sinting, sehingga SCC ini berjalan dengan baik. Ada satu hal, SCC itu tidak mengenal serius. Saya saja yang bertanya masalah rumah kos tetap saja dibully. Jadi sekedar informasi, jangan bertanya serius di grup. Anda akan sakit hati, bukan jawaban yang didapat, tapi bulian. Jadi kalau mau bertanya sesuatu serius, japri saja. Terus presiden lebih parah lagi. Kalau nggak kuat iman, jangan coba-coba bergabung. Harus latihan. Oke, terima kasih banyak ya. Memang selama ini mereka itu terkendala pandemi ya, sehingga komunikasi kita dengan komunitas lain juga memang tersendat, terutama untuk komunitas Honda. Beda tahun 99 ya, karena kegiatan Honda padat, pertemuan sehingga kita hubungan kita dengan komunitas Honda baik. Cuman ada satu hal yang membirakan bahwa kemarin kita sudah membentuk sebuah paguyuban untuk komunitas sport 250 up ke atas
dan SCC dipercaya untuk menjadi koordinator sementara. Dan sudah ada 4 komunitas yang bergabung dan ada 2 lagi komunitas. Dengan demikian eksistensi kita SCC akan semakin diterima di khususnya di kalangan komunitas motor. Itu sekedar itu barangkali teman-teman. Makanya kita lanjut saja. Ini menyangkut masalah pembahasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Brendra, Om Ipul, silakan ke depan karena ini sudah diambil alih oleh pembina ini. Menyangkut masalah pembahasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini, sebelum kami lanjut, kira-kira teman-teman ada enggak yang mengganjal di pasal-pasal yang ada di ADRT atau anggaran rumah tangga kita? Ada tidak dibagikan? Silahkan. Ini seharusnya ada slide. Oh, di slide bisa saja. Apa ya, kasus yang baru ya, bahwa beberapa anggota kita itu sudah melakukan penjualan unit. Artinya motornya sudah dijual. Ada beberapa yang sudah keluar dari grup, tapi ada beberapa juga yang masih tinggal di grup. Nah, kalau di anggaran rumah tangga, kita hanya mengenal 2 jenis keanggotaan, anggota tetap dan anggota support, dengan masing-masing definisinya. Ya, anggota tetap yang sekarang ini dan anggota support adalah teman-teman yang memiliki kendaraan 250 ke atas yang tidak terikat oleh komunitas lain dan siap untuk bergabung dengan kita. Itulah kita ini. Ini kategorinya apa dan kita harus bersikap seperti apa? Gimana? Mereka ada tanggapan? Nah, harus kita rumuskan masalahnya. Status. Silakan baca-baca. Nah, ini perlu kita diskusikan nih. Status anggota yang sudah menjual unit tapi masih ada di grup. Jadi ini ya sekedar pendapat, karena secara undang-undang, secara aturan yang ada di kita, karena kita hanya mengenal 2 jenis keanggotaan, anggota atau member yang sudah menjual unit tapi sudah tidak aktif, tidak melakukan sumbangsi apa-apa kepada komunitas, ya saran saya kita kembangkan, dicabut keanggotaannya dan dikeluarkan dari grup WA. Ya, kalau yang bayar iuran itu bukan iuran namanya, tapi sumbangan. Karena satu hal, kenapa mesti ada iuran? Karena dia adalah anggota tetap. Nah, yang dianggap anggota tetap adalah orang yang mempunyai motor CBR 250F, itu dikenakan wajib untuk membayar iuran. Nah, karena kalau sudah tidak punya motor, berarti tidak memenuhi syarat keanggotaan, berarti tidak boleh dipungut iuran. Kalaupun dia memberikan dana atau apa, itu sumbangan. Nah, kalau seperti itu, ya ini masalah juga, masuk jadi anggota apa? Nah, pertanyaan saya adalah, nggak bisa. Mau gambarnya lagi, Bagus. Ya. Tentang perekonomian pasal 14 sumber keuangan. Itu sudah jelas dikatakan bahwa satu iuran yaitu pendapatan yang berasal dari internal berupa iuran anggota
Pasal berapa? Poin 1 anggaran dasar. Pungut iuran itu yang anggota. Ini pasal 18 sumber keuangan. Oh ya? Ya. Penjelasannya di situ iuran anggota tetap atau anggota. Ya. Anggota itu secara Ya, general. barangkali Mario barangkali sebagai notulennya. Pasal ini anggota tetap nih ditambahkan Ya, juga. jadi anggotanya ditambah tetap supaya Anggota tetap. direvisi. Kalau Kasih Om Musa. Mengambil revisi. Revisi itu hanya menambahkan kata anggota tetap ya. Ya. Anggota tetap. Nah itu tadi makanya kita sepakat nih teman-teman yang sudah menjual unit tidak lagi aktif. Bagaimana? Jadi status keanggotaan dicabut dan dikeluarkan dari grup WA. Sepakat tidak? Sepakat ya? Mana? Kenapa cuma 2 orang sepakat? Nah, makasih. Yang dimaksud dengan anggota support siapa? Orang-orang yang mau dengan sukarela bergabung di SCC, tidak terikat di komunitas lain dan memiliki kendaraan 250 ke atas. Jadi seperti misalnya tidak terikat di komunitas lain, dia punya motor 850 cc. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke definisi keanggotaan. yang bisa menjadi anggota member support yang memiliki motor 250. Dulu up. Kalau R25 di board up bisa. Nah, R25 kan bisa. 25 Kan 250. support 50. Sport 250 kan. Walaupun kalau tidak ada di board, yang penting di hati tetap ada. Karena tidak kemungkinan ya, insya Allah pasti saya akan tetap bermain motor, tetap bakalan beli motor. Hanya mungkin keadaan yang saat ini belum bisa saya pastikan. Jadi kalau memang sesuai dengan peraturan yang ada untuk dikeluarkan dan tidak menjadi anggota lagi, ya itu sudah keputusan bulat, musyawarah bersama dan suara terbanyak. Memang ini dilema sebetulnya. Di satu sisi kita sayang ini, memang di sisi lain ada aturan yang mengikat kita. Nah, kalau teman-teman yang sudah menjual unit, terus kita cabut keanggotanya, terus beli unit lagi dan kembali, ya kita terima. Karena nomor regis yang sudah terdaftar tidak akan dihapus dan tidak diberikan kepada orang lain. Dan bila mana sudah membeli unit kembali dan mau bergabung dengan kita, tetap gunakan regis yang awal. Itu saja. Ya. Tapi tidak pernah aktif dalam kegiatan apapun di dalam komunitas maupun kopdar, itu statusnya bagaimana? Ya. Banyak faktor yang harus kita perhitungkan. Yang jelas bahwa dia masih punya unit, dia masih bayar iuran, ya itu dia tetap menjadi anggota. Bahwa dia tidak hadir atau hadir itu menjadi tanggung jawab moral yang bersangkutan. Dan apapun juga komunitas kita itu bukan komunitas yang totalitas kehidupan kita ada di sini. Tapi dia hanya menjadi dinamika dari kehidupan kita. Jadi pekerjaan adalah yang utama. Karena kalau alasan pekerjaan dia tidak hadir, kita tidak bisa sadar. Dan jelas bahwa kewajiban menjadi seorang anggota harus jalan. Nah, apa bedanya dengan teman-teman yang masih loyal bayar iuran, biasa momen, terus tugasnya di luar, kayak Erik yang masih di Ambon sampai sekarang. Tapi ya iuran lagi. Kalau jarang komen di grup, ya memang orang yang datang ke bengkel saya tidak pernah bicara.
wajib menghadiri kopdar, sedangkan untuk menjadi member saja diwajibkan untuk menghadiri kopdar selama 3 kali berturut-turut, itu bisa direkrut menjadi anggota. Setelah dia menjadi anggota kan semestinya harus lebih wajib daripada yang menjadi calon member. Ya, untuk masalah 3 persyaratan anggota bersedia mematuhi amanat. Adapun proses menjadi anggota tetap itu wajib mengikuti kopdar minimal 6 kali dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak pertama kali menghadiri kopdar. Nah, sebetulnya ini dulu menjadi pembahasan yang cukup alot, karena kita kepingin aturan itu harus dijalankan. Cuman ya maaf saja teman-teman di sini semua orang kerja, jadi kadang minggu ini kopdar, minggu depannya tidak lagi, begitu terus. Ya kalau itu tidak apa-apa. Nah. Tapi kalau biasa kan ya minta maaf, saya kan ini baru mau menjadi calon member. Ya, maaf, salah bicara itu. Anda sudah di grup, Anda sudah member. Jadi begini, kenapa lebih ketat aturannya sebagai calon member, sedangkan pas dia menjadi anggota tidak terlalu ketat di aturannya. Untuk menjadi member, ya, karena kalau dasar syaratnya saja tidak bisa dia penuhi, bagaimana dengan yang lain? Nah, seseorang yang serius pasti mengikuti aturan ini. Nah, kalau sudah di dalam, ya kita lebih longgar. Kenapa kopdar itu di SCC tidak menjadi wajib, tapi justru menjadi sunnah muakkad, artinya hampir wajib? Kan hampir setiap hari kita kopdar, setiap sore ngopi. Jadi akhirnya kadang kopdar itu menjadi hambar sebetulnya. Kadang cenderung menjadi hambar kopdar itu, karena setiap hari kopdar. Oke. Jadi nomornya tetap, karena nomor regis yang ada di SCC itu menjadi sejarah. Terus yang kedua, ini yang paling parah nih yang kalau mau dibahas. Saya kayaknya nggak ngeh dibahas nih. Om Sul sudah ketawa-ketawa tuh. Iuran. Bahas deh. Ya, ini masalah di semua klub sih sebenarnya teman-teman ya. Tapi ya balik lagi ya tadi yang kata Omus, kalau kita merasa memiliki sebuah komunitas ya biasanya memang ada kewajiban yang juga yang harus kita penuhi. Ya ini juga kadang mau dipaksa juga susah. Ya harapannya sih maksudnya kita harus sadar diri sih ya teman-teman ya. Karena kan balik lagi uang itu pun digunakan juga untuk kepentingan bersama. Apalagi kepentingan klub. Ya memang tugas paling berat itu sebenarnya selain ketua itu bendahara. Ya wajib. Cuma kadang kita juga ada toleransinya. Cuma memang kita harus kejar juga yang namanya ADART. Ya balik lagi lah ya sekalian reminder buat teman-teman. Harapannya itu jadi kesadaran masing-masing lah ya. Karena dari kita untuk kita, itu aja sih tambahannya kalau buat bahas iuran. Nah memang tadi yang saya bilang di awal, tugas paling berat selain ketua itu bendahara. Ya nggak tahu nih kalau mau disepakati, apakah di reminder aja terus di grup, siapa yang udah bayar. Ya mohon maaf, maksudnya jangan tersinggung juga ya teman-teman ya. Maksudnya kalaupun nanti bendahara nextnya ada reminder di grup, ya itu hanya sebagai tugas seorang bendahara gitu ya teman-teman ya, bukan sebagai hal yang menyudutkan. Takutnya itu memang sebagai kewajiban dan tugas seorang bendahara. Nah kita sebagai member ya harusnya juga kan punya kewajiban. Jadi ya harapannya itu bisa dipenuhi lah. Karena kan ya nggak termasuk berat kalau kita bayarnya rutin sebenarnya. Kalau ditumpuk biasanya itu yang jadi berat. Itu sih mungkin ada tambahan lain juga nggak apa-apa nih teman-teman ya. Ada kebijakan. Saya rasa kalau saya pribadi tidak seperti itu. Kalau kita mau komunitas ini kita berkembang. Yaitu kembali lagi dasarnya kita yang menghidupkan kita punya komunitas.
kalau memang kita punya komunitas, kita harus kita punya komunitas, bukan kita ikut pamit komunitas. Jadi tetap ditagihkan, tinggal pengurus selanjutnya membuat sebuah kebijakan bagaimana cara penyelesaiannya. Ya, jadi tolong teman-teman, termasuk saya sebelumnya, untuk melunasi iuran yang tertunda. Kalau dari saya Mus, ini kan kita lihat dari sistem yang berjalan kepengurusan sebelumnya. Kalau kita lihat itu bendahara itu menagih sudah super. Nah kita harus tahu dulu yang tak tertagih itu kendalanya di mana Mus. Karena kan masing-masing anggota itu tingkat ekonominya beda. Nah apakah yang menjadi kendala itu nominalnya atau apa Mus? Ya, jadi mungkin kita ngumpul di sini, mungkin bagi yang teman-teman om sekalian yang ada tunggakan, mungkin bisa dibahas apakah karena nominalnya yang terlalu tinggi apa gimana Om? Yang teman memberikan alasan, dan alasannya itu memang masih masuk di akal. Tidak usah saya sebut alasannya apa dan siapa. Ya, memang mungkin dari bendahara itu mungkin ada kebijakan tersendiri, bisa dimaklumi atau bagaimana, karena kan kita lihat apalagi kita tahu 2 tahun ini terkendala dengan COVID. Tapi ada temanku selalu beli barang lagi, selalu bilang corona. Lalu yang masalah juga motor milion ditagih bilang corona, itu yang susah. Tersendiri kok, udah apa cepat deh. Tapi memang ada beberapa memang yang saya beri dengan alasan itu, oh ya memang masih. Tidak, kalau saya 50-nya masih iuran. Dan mungkin saat untuk ikan, tapi cuma 1 tahun. Setelahnya itu kita putihkan saja selebihnya daripada menunggak terlalu besar, tidak terbayarkan pun nggak enak. Penting kita kasih range ya 1 tahun, bayar 1 tahun, nanti sisanya kita putihkan saja. Atau ada respon dari teman-teman yang lain? Bukan seperti Om Lendra bilang, karena itulah tugas bendahara. Bendahara itu bukan kepentingan pribadinya, tapi untuk kepentingan komunitas. Ya, sepakat ya. Masih ada yang mengganjal, silakan. Oke, member support, memang saya tidak pernah ditagih untuk iuran, tapi alhamdulillah setiap ada kegiatan saya misalnya berkontribusi. Kau cintaan temanmu ini? Temanku ini. Temanku ini. Dan Untuk kedepannya ini, nah, saya minta ditagih iuran. Saya bersedia. Luar biasa. temanku ini Pak. Temanmu itu. Temanku. Ketua KRT. Sadar diri. Jadi terus yang kedua yang selama ini yang terjadi adalah mengenai perekrutan member. Ya jujur saja bahwa berdasarkan aturan 6 kali kopdar itu tidak terlaksana dengan baik. Lebih banyak kita membuat kebijakan. Kadang baru 3 kali kopdar kita sudah terima. Ini sering saya konsultasi dengan Pak Ketua, sering saya diskusi mengenai perekrutan ini, dan kita lebih banyak mengambil kebijakan. Karena apa begitu sulitnya kita mencari calon anggota, karena pengguna motor ini memang tidak sebanyak motor yang lain. Adapun pengguna yang lain tidak sesuai kriteria yang kita inginkan. Ya masih anak SMA semua. Jadi kayaknya kita lebih banyak membuat kebijakan. Jadi ada beberapa member yang terakhir itu baru beberapa kali kopdar, tapi kita lihat perhatiannya, loyalitasnya cukup bagus. Kita kesampingkan aturan itu dan kita terima menjadi member. Itu barangkali. Masih ada tambahan yang mau di? Tambahkan aja Om di ini Om, kalau saya rasa di nomor 5 itu Om Marga, atau karena kedepannya kayak akan begitu tuh Om. Ya. Jadi payungi saja biar kita ini nggak langgar ADRT, atau itu ataunya atau. Oke. Terima kasih. Masih ada tambahan? Yang mau bicara kue nanti,
Kau Rigel, lunas iuranmu. Boleh 8 bulan udah minta terima aja lah. Baru 8 bulan 3 gelas miten kopi na minum. 4 bulan 4 bulan 1 jalan kota. 8 bulan berdua jalan kota. Nah ini lewat-lewat pembahasan tentang ADRT. Tadi ada 3 pasal yang sudah kita sempurnakan dan selebihnya kita sepakati ya, tidak ada lagi perubahan. Jadi saya kembalikan ke forum, apakah pembahasan untuk ADRT kita ini kita tetapkan dan berlakukan untuk 2 tahun ke depan. Setuju? Oke. Baik. Itu dia. Apa itu touring wajib? Ada. Kembalikan ke saya lagi. Sama-sama turis. Kopdar rutin dan kopdar wajib bedanya apa? Poin 7 dan 9 kegiatan. Kopdar wajib ada satu ketika kita memang mewajibkan kopdar itu, misalnya kita akan membahas sesuatu yang ini, tetapkan dia boleh. jadi kopdar wajib. Boleh. Misalnya kita akan melakukan kopdar dan wajib semua anggota datang. Misalnya kita mau bikin itu masuk dia di kopdar wajib. Masuk tadi touring resmi. Jadi kalau kita share, oke, kita touring. Ini touring resmi ya, atau touring apa tadi wajib, gitu. Begitu juga dengan kopdar tadi. Jadi itu nanti tugas kepengurusan yang kasih tema, gitu ya. Ya insidentil namanya. Ya, kasih tema. Udah ya, Om Misan. Iya. Tadi mungkin saya kembali pada yang kemarin kita berakhir utama. Sudah dijabarkan kapan berakhir utama. Mungkin untuk yang poin unit dijual bisa tambahkan apakah harus diperhatikan masalah. Jadi memang kita negara rumah tangga. Anggaran rumah tangga itu kembali lagi wajib jalankan peraturan ditetapkan dalam. Oke ya. Rege sudah dulu Rege makan. Cari nasi dari tadi. Ya, nasi sebentar. Jadi kita sepakat ya bahwa rumusan atau penetapan anggaran dasar anggaran rumah tangga SCC kita sepakati bersama, segala penyempurnaannya kita setujui bersama. Oke? Baik teman-teman semua, kita sudah membahas 2 hal. Nah ini sekarang kita masuk kepada agenda yang ketiga, agenda yang cukup penting untuk SCC ke depan adalah penentuan, pemilihan, dan penetapan pengurus baru SCC 2001-2023. Ya. Sebelum kita masuk, kita reses sejenak untuk mencari, untuk berdiskusi dengan teman-teman sekalian bagaimana prosesnya, siapa-siapa yang dicalonkan, dan bagaimana penetapannya. Untuk sementara sidang saya skor. Pemilihan ketua dan pengurus untuk periode 2021 sampai dengan periode 2023. Jadi masa berlaku 2 tahun. Berdasarkan diskusi kami dengan pengurus tahun lalu,
yang rencana awal itu dilakukan voting dengan menggunakan kertas, tapi alhamdulillah kali ini kita akan voting menggunakan aplikasi voting. Nanti aplikasi itu akan dikirimkan ke masing-masing HP. Minta tolong oleh Mario, aplikasi itu akan di share apa di upload atau dikirim ke WA masing-masing. Di situ nanti akan tertuang siapa nama calon dan hanya Anda punya kesempatan untuk memvote satu kali. Karena kalaupun Anda coba untuk memvote kedua kalinya itu tidak akan bisa. Ya. Jadi voting kali ini bukan hanya yang ada di sini yang bisa memvote, tapi teman-teman yang tidak sempat hadir dan yang berada di luar Makassar juga bisa memvote karena menggunakan aplikasi. Nah, perlu teman-teman sekalian, setelah sekian lama kami mencari calon siapa yang menjadi pilot SCC ke depan, kami menemukan ada 3 nama. Yang pertama Om Ewin, yang kedua Om Mario, yang ketiga Om Sul kembali lagi. Jadi sebelum kita masuk kepada tahapan vote, saya minta kepada yang disebut namanya untuk menyatakan diri setuju atau mau untuk dicalonkan dan terpilih nantinya jika terpilih menjadi ketua. Kepada Ewin, saya mohon untuk tampil ke depan untuk memberikan pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak cara maju. Mengganggu tuh orang tua satu. Dan sikap saya bersedia menjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dari kesempatan kali ini dan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya siap untuk dicalonkan menjadi calon ketua umum Terima kasih Mario. Dan mohon kepada Saudara Usul untuk menyatakan Terminta atas kepercayaannya untuk tetap mencalonkan, dan saya juga sangat bersyukur hari ini dari kepengurusan sebelumnya ada 2 calon yang sudah muncul dan menyatakan bersedia. Artinya di SCC sudah ada regenerasi kepemimpinan, dan alhamdulillah berarti ya saya ada sedikit berhasilnya Om. Ya, kita tidak pernah uji, ada sedikit berhasilnya mencetak dua calon pemimpin baru TCC. Karena sudah ada 2 calon pemimpin yang baru, harapannya kedepannya ada perubahan. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan tidak bersedia untuk dicalonkan kembali. Terima kasih. Dari Saudara Usul bahwa dia tidak bersedia untuk dicalonkan kembali. Jadi dengan demikian dari 3 calon yang kami ajukan, berarti hanya 2 yang akan kita ajukan untuk head to head. Tergantung dari kita siapa nanti yang akan dipilih. Untuk itu, sembari Anda berpikir ataukah berdiskusi dengan yang lain, siapa yang paling layak, siapa yang paling cocok, siapa yang memiliki integritas, siapa yang memiliki kecakapan yang bisa membawa SCC ke depan yang lebih bagus, saya skorsing 5 menit. Silakan. Jadi yang tersebut hanya memiliki suara berpendapat dan mengkritik atau memberi saran, tapi tidak memiliki suara untuk memilih.
silakan dibuka masing-masing WA-nya. Silakan Pak Mario untuk mengirim ke masing-masing anggota. Mereka awal belum. Sana sudah. NKRI agak mati. Oke ya, Pot, kita duduk ya. Oke, terima kasih partisipasi teman-teman. Untuk pot kali ini voting kita tutup dengan resmi dengan perolehan suara sebagai berikut. Om Ewin mendapat suara 14, Om Mario mendapat suara 8 dengan persentase Om Ewin dari 22 yang menggunakan hak suara, Om Ewin mendapat 63,64%, Om Mario 36,36%. Mantap. Dengan demikian, hasil vote kali ini menetapkan Saudara Om Ewin menjadi Ketua SCC periode 2021-2023. Mantap. Terima kasih. Dan resmi menjadi Ketua SCC, dipersilakan tampil ke depan untuk memberikan pernyataan sepatah 20 kata. Mau dibawa kemana SCC ke depan? Silakan. Visi misi. Minta dulu contekan sama Pak Ketua. Begitu sekarang, begitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman sudah mempercayakan saya sebagai ketua baru di SCC. Jadi saya cuma berterima kasih sama teman-teman telah memilih saya sebagai ketua SCC dan melanjutkan dari Pak Ketua lama untuk lebih lanjutnya SCC bagaimana ke depannya. Apakah mundur atau maju? Diusahakan dimajukan. Rasanya maju kan sama dia ini. Jadi Turun aja yang maju. Kayak harga pasti turun. jangan kok tidak bisa turun, tetap ada PPN 10%. Cuman itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak semua teman-teman. Ya. Hidup SCC.
Demikian tadi pernyataan dari sangat menyentuh jiwa, cukup dalam kata-katanya, terjuh saya mendengarnya, sampai saya sendiri susah untuk berucap. Terima kasih Om Mimin sebagai ketua yang baru. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pemilihan kita adalah untuk pemilihan ketua, sedangkan untuk pemilihan wakil ketua berdasarkan diskusi dengan teman-teman, kami mempercayakan kepada saudara Awal sebagai wakil ketua. Jadi kalau mau divoting Bapak melawan kota kosong. Jadi kepada Om Awal silakan memberikan pernyataan sebagai wakil ketua yang baru. Silakan. Siap mendukung ketua lama. Ya itu saja. Ya, siap mendukung ketua lama. Assalamualaikum wabarakatuh. Teman-teman, untuk mengemban jabatan ini, meskipun sebenarnya saya masih sebagai member baru, mungkin masih agak canggung untuk menerima jabatan ini, namun karena kepercayaan teman-teman, semoga saya bisa menjalankan kepengurusan ini bersinergi dengan Pak Ketua baru. Semoga kepengurusan ini bisa berjalan dengan lancar dan untuk memajukan SCC kita bersama. Salam SCC. Mudah-mudahan Anda berdua bersinergi, Langga, saya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan disampaikan kepada ketua dan wakil ketua yang terpilih untuk memilih pengurusnya. Ya, kita tidak menentukan siapa pengurusnya di sini. Silahkan menentukan sendiri siapa bendaharanya, siapa sekretarisnya, dan pengurus-pengurusnya yang lain. Setelah dirumuskan, disampaikan kepada pembina. Deadline kami kasih waktu seminggu. Terus yang kedua, kami sampaikan berdasarkan keputusan pembina bahwa ketua lama Saudara Om Sul dengan segala hormat dijadikan sebagai pembina SCC. Enggak usah dikasih kesempatan di pernyataannya. Bosan. Jadi baik, terima kasih saudara-saudara. Alhamdulillah, saya ucapkan rasa puji syukur yang mendalam bahwa Mubes SCC yang kedua ini berlangsung dengan baik, aman dan lancar, dan saudara-saudara juga dengan segenap jiwa. Apa itu? Itu urusan Bapak. Saya tidak mau urus itu. Mau merangkap juga. Tapi gajinya satu, Ji. Baik, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, terima kasih semua atas atensinya meluangkan waktu untuk hadir pada Mubes kali ini. Dan atas nama SCC pembina mengucapkan selamat bertugas kepada ketua, wakil, dan pengurus yang terbentuk nantinya. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini abis ini kita rolling ya. Abis ini kita rolling. Kamar ketua mana?